تحمس بأجيالي وإله دين الإسلام وتحمس بأجيالي وإله دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, selesai sudah acara sambutan dan meningkat ke acara inti, yaitu ceramah agama ekonomi dan hasanah dalam pengajian rutinan bulanan MUI MWCNU Kecamatan Cibarusah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin Nawawi SPDG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah Baya ayuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Sayyidul Wilayah Bapak Kepala Desa Cibarusah Kota beserta jajarannya, hadir kan Bapak Kepala Desa? Hadir ya? Hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Baik yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, para tokoh, para sesepuh yang ada di Perubahan Taman Persada Cibarusah Kota, yang terhormat para kiai, para asatiz yang ada dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cibarusah, demikian juga pengurus Nahdlatul Ulama baik dari Suriah dan Tanfiziyah tingkat kecamatan, juga pengurus ranting, juga yang terhormat ibu-ibu ya, sangat berjasa ibu-ibu untuk setia setelah acara ini kan prasmanan dibuka ini. Insya Allah ibu-ibu yang duluan masuk surga ini. Ya, bapak-bapak, para orang tua kami, para guru kami, ya, dan tak lupa ini yang sibuk dari 3 hari yang lalu untuk terwujudnya acara ini, Sekretaris Umum MUI Kecamatan Cibarusah. Tampaknya ini diwarisi mondar-mandir dan kemudian terwujud acara ini. Jadi beliau yang paling capek, insya Allah kasus sudahnya bergandengan sama ibu-ibu. Juga ini dari peliput wartawan Tempo ayat Tempo.
teristimewa pengurus dari Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa Cibarusah Kota. Ini sangat luar biasa, ya, bisa menghadirkan jamaahnya sekitar 1.000 orang dengan yang tidak datang. Tapi alhamdulillah benar luar biasa. Takut kapus ini buat MUI ya, kita bisa bersepakat. Kemudian hadir juga tadi narasumber Bapak Kiai Cek Masud, ya, Kiai Ajis juga, ya, demikian dari Kecamatan Pizian semua. Dan ini sesuai harapan kita bersama bahwa kebersamaan ini harus kita pupuk, harus kita jaga, harus kita bina. Di dalam kitab Al-Majalis Saniyah, syarah kitab Arba'in Nawawiyah, itu ada keterangan ad-dunya kal bustani. Dunia itu bagaikan kebun, dunia itu bagaikan hutan belantara. Allah menciptakan perbedaan, Allah menciptakan kebinekaan. Ini adalah eksistensi dari sunnatullah. Kita manusia sebagai makhluknya tidak boleh melebihi otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting perbedaan ini harus kita olah menjadi rahmat, bukan kita olah untuk menjadi laknat. Setuju ya? Dari itulah kegiatan pengajian bulanan kita bersama, ada MUI-nya, Nahdlatul Ulamanya, Dewan Masjidnya, dan bila perlu ke depan ormas-ormas yang ada di Kecamatan Cibarusah pun mari bergabung bersama. Dan tentu Al-Fakir katakan, saya mohon maaf yang mendapatkan kepercayaan untuk di MUI, ya, saya nggak mau kalau acara begini one man show. Saya melulu bosan. Karena apa? Banyak para kiai yang lain yang di Kecamatan Cibarusah yang sudah sepuhnya setengah abad untuk yang mudanya ada. Bapak Ibu bisa pilih, ada yang ganteng, ada yang sedang, ya, ada yang black sweet, ya, ada sawo busuk, ya, pokoknya beginilah. Cuman rekan-rekan pengurus minta untuk launching, Al-Fakir katanya harus membukanya. Ya, kalau begitu insya Allah saya siapkan dan saya bisa hadir mudah-mudahan. Tapi kedepannya monggo bareng-bareng semuanya. Setuju kan? Bapak Ibu yang mulia, kembali tadi, Islam ini, ya, mendoktrin kita untuk lisanul hal, bukan hanya kaya retorika, tapi juga harus kaya dengan fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, monggo panjenengan titeni ditelaah. Gak ada Rasulullah masa hidupnya dia berdakwah kemudian pakai kalung gambarnya Allah misalnya, atau mungkin sekalian di jidatnya lambar anak Rasulullah, ya. Tapi Rasul tidak memprioritaskan simbol, tapi lebih mendepankan kepada amal. Setuju lah? Nah, untuk itulah kumpulan kita begini, semua elemen harus menjadi bagian kita, dan kita adalah bagian bersama. Kalau orang MUI dan Nahdlatul Ulama, insya Allah, khususnya MUI dan MU Kecamatan Cibarusah itu idopat mahdoh. Rit jirulit sakulit saragin sapihanean, itu kata bahasa Jerman. Ya,
Jadi orang MUI jadi orang NU juga orang MUI. NKRI. Wah, saya ngomong ke harga mati lupa saya penghormatan sama Pak bisa ya. Mohon maaf ya. Tadi beliau investasi orang daya ya. Wah, turunan abdi itu sagetih sakurusa ilmu. Ya, insya Allah pusatnya Syekh Ardan Jombang. Ya, abdi masih turunan kuat pun aki aslina hidayah. Alhamdulillah, selamat ya. Jadi kalau bicara NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sasaran utama untuk bagaimana Indonesia adalah rumah besar kita semuanya. Selanjutnya ya, akhir-akhir ini di balik kebersamaan kita sekarang banyak tantangan, dan ini merupakan tantangan global. Free market, bebas pasar bukan hanya dalam perspektif perdagangan, tapi juga melibatkan seluruh unsur-unsur kepentingan yang berkaitan dalam kehidupan di dunia, dari mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan seterusnya. Termasuk saat ini tengah gencarnya MUI pusat, kita dikagetkan ada salah satu dari pengurus yang ditangkap oleh tim Densus. Sampai saya pun diundang di acara webinar, bagaimana MUI katanya, Pak perlu dibubarkan gitu. Oh, gimana sih pikir main bubarin aja gitu. Kita ngejar satu tikus ngumpet di lumbung padi. Apa lumbung padinya yang dibakar? Justru Pak, mohon maaf ya, kita ngejar tikus ngumpet di lumbung padi. Apa lumbung padinya kita bakar? Janganlah, itu institusi mas. Udah aja tikusnya aja keluarin. Kalau bahasa kita orang pesantren, kalau ada santri, mohon maaf ya, ada yang nakal santrinya. Misalnya mencuri lah duit temannya. Pada saat dia melakukan tindakan begitu, dia bukan santri, tapi dia statusnya pencuri. Betul nggak? Itu kalau udah insaf dia dari mencurinya baru kembali. Itu udah tobat nasuha, santri lagi. Itu masalahnya. Nah, yang saya maksud juga di sini, kita sekarang cukup masif Pak dengan hadirnya ideologi impor Pak. Saya bahasanya begitu dah. Ya, ada ekspor, ada impor. Ideologi impor itu ya yang positifnya ada, ya yang tidak positifnya juga banyak. Kita orang Islam, way of life kita jelas Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ketika bicara kultur, enggak bisa sama dong, dan enggak bisa dipaksakan sama antara kultur Arab dengan kultur Indonesia. Betul enggak? Nah iyalah, saya ke tanah suci karena emang saya orang Indonesia. Pakai sarungan aja peci hitam, kadang-kadang pakai peci haji. Cuman kalau pakai peci haji saya khawatir dipanggil haji 2 kali. Gak apa-apa Pak, silakan, itu pakaian. Yang penting patokannya menutup aurat. Tapi kultur kita berbeda, gak bisa dipaksakan ya. Oleh karena itulah Islam adalah rahmatan lil alamin. Tapi bicara kultur, setiap negara, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Setuju Pak? Saya orang Sunda. Sunda orang Cibarusah beda dengan Sunda orang Cilegon Pak. Mohon maaf, kesepuan saya ngobrol. Iku orang Cilegon itu ngomongin Jawa, Banten, Sunda kasar. Saya juga mertua orang Banten sama. Begitu Pak. Sundanya beda. Orang Cibarusah Sunda ngobrol sama orang Cianjur. Mohon maaf, ayah orang Cianjur betul. Ayah. Pasti orang Cianjur yang ada di sini baru ada ngobrol sama Sunda orang Cibarusah asal dicarekan. Padahal
Kan itu al-qaumu yatakallamu bistilahihim. Pada orang kaya kan aku ngomong lemes, penjahat aja ngomongnya lemes itu. Awas diundang najis. Kalau kami dari pasien ini berarti lo kepada halal. Bahasanya sopan banget. Tapi kalau orang Cibarusa, ponsya, ayang buaya. Mohon maaf. Ya, boleh saya ngomong agak kasar ibu. Yang hadir, contoh ya ini kan contoh nih. Kalau Sunda kasar, saya mah jujur aja karena ini perpaduan kolaborasi sudah Cibarusa yang sudah mantul. Darah mau. Ya. Coba kalau diterjemahkan bahasa Cianjur, ih ya Allah eta murang kali lemege dinikahkeun saminggon ayeuna atos pira. Ngomong itu moal tega hati aya, tega hati. Ngomongna tadi. Wah, itu baru Sunda, Pak. Belum bahasa Jawa. Kulo kiamba rumiyin kan Kediri. Nek kulo Jawa kali tiap Tegal, kali mau Brebes wonten, Pak. Boten nggih. Niku saya tuh podo Jawi nih. Tapi tiang Brebes nek kula mature basa Kediri niku wis kula niku boten ablas yo. Padahal sami Jawi niku. Nggih napa boten, Pak? Ini Indramayu celok niku sing Tegal terus kan Republik ngapak niku. Nggih terus ya. Kalau enggak ada seterusnya yang Indramayu wae niku inyong. Nek kula Kediri kawula siro itu jeneng diko. Urang mah teh anak utawi ingsun. Nek di Jawa Timur mah anak utawi kaulo. Nek Gusti Allah misalipun ini ana Allah ini satemhune ingsun kang agung. Ana yo ingsun kang agung iku Allah Gusti Allah. Gitu Bapak. Itu baru bahasa Jawa, belum bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris yang akhir, tapi urusan kunci Inggris punya 5 saya. Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia. Nah inilah kita bersyukur Allah jadikan kita dalam Islam. Al-Quran mengajarkan Al-Hujurat kan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah pada meningkat cipta. Lanjut sebentar malah ya. Ya Allah, ini juara MTQ tingkat kabupaten, peserta 30 orang, 29 gak datang. Jurinya paman saya, abangnya juara pertama. Wong anggam pihak kita tidak murah. Ya ayyuhan nas, pakai huruf nida. Wahai eling-eling. Bukan ya Muhammadu, ya Zaidu boten, tapi ya ayyuha. Isyarat pakai hak ditanbih. Wahai eling-eling annasu manusia. Di situ Allah berfirman bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhan nas. Ini isyarat nih kita kalau gaul itu dari mulai kelas sajadah sampai haram jadah. Iya, kayak Pak Lurah nyalon tuh kandidat kepala desa, siapapun pokoknya itu calon rakyatnya. Betul. Kalau pilih puluh cuma pilih puluh ketiak doang, lah puluh yang lain dari ambil gimana? Inna khalaqnakum, pakai na domir muadzim nafsah, domir muadzam nafsu. Maksudnya apa? Litakdim dalam ilmu balaghah. Sesungguhnya aku, Allah yang katakan, khalaqnakum, menciptakan kalian min zakarin wa untha, dari dua jenis insan yang berbeda kelamin, gender kali wedok. Min zakarin ay min adama wa untha ay min hawa.
perpaduan tuh kolaborasi antara Nabi Muhammad Adam jeung Sayyidah Hawa lain bujur-bujur hareup-hareup. Ya kan? Loh, memadu cinta dan rindu menggebu. Wah, akhirnya gimana? Terjadilah syu'uban wa qabaila. Dua bibit unggul berkembang biak. Nah, kita semua adalah turunan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Inilah maha kekuasaan Allah. Dua bibit unggul inilah menghasilkan kita. Segini saja yang hadir wajahnya kagak ada yang sama. Bayangkan, ini kekuasaan Allah. Berapa miliar pun di dunia ini gak ada yang sama wajah. Serupa tapi tak sama. Mirip-mirip tapi gak sama. Seperti halnya kita sidik jari. Ini luar biasa dijadikan oleh tim aparat keamanan ini untuk menjadikan identitas. Nggak ada sidik jari yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kehilangan mode karena Allah Maha Pencipta mode, Al-Badi', Maha Pencipta mode. Begitu jamaah yang mulia, syu'uban bersuku bangsa, wa qabaila bermarga-marga. Tadi saya ketemu dari orang Medan Raya, Mandailing Natal disingkat itu Madinah. Jadi di Indonesia ada Madinah, Mandailing Natal. Beliau marga Nasution. Marga-marga banyak kan? Marga Simanjuntak, Utapea, marga Sirkumbon, malah ada marga Simatupang, ya Pak, Hasibuan. Wah, macam-macam itu. Marga baru di Medan, belum di Sunda dan seterusnya. Wah, qabaila. Suku bangsa yang mana, entahlah itu benua Asia, Afrika, Amerika, Rusia dan seterusnya, semua adalah lita'arufu. Untuk kalian semua, firman Allah, untuk saling kenal mengenal. Yang terambil dari etimologis kata arafa dikonversikan kepada wazan tafa'ala, berfaedahnya musyarakah ma'al aksar, bukan lita'arifu tapi lita'arofu, supaya saling kenal. Nah itu tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak gendong kemana-mana. Kamakola sebuna abasoi. Dan harus kita saling kenal mengenal. Nah, kenal mengenalnya harus kita pupuk agar lestari dan kontinu berkesinambungan menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah batiniyah, ukhuwah basariyah terwujud di dunia ilal akhirat. Mudah-mudahan persaudaraan kita dunia dan akhirat bahagia. Andai tentu nanti di momen berikutnya ada pengajian putaran berikutnya, panjenengan khususipun warga Taman Persada Mugio panjenengan sedanten turun rauh acara mangke ingkang sipun jadwal kendeding sekung. Insya ngomong ramai nyaho. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya yang hadir khususnya warga asli di sini berkenan nanti untuk hadir di momen acara pengajian bulan berikutnya. Biar kita tunjukkan suasana yang sumringah dan meriah. Kenapa? Persaudaraan harus dijadikan lifestyle kita. Nah, ta'arufnya yang bagaimana? Tentu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa kalian, yang paling mulia kalian, Allah nyatakan adalah yang paling bertakwa. Disinilah Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, ini bahasa ulama sakral. Bapak Ibu jangan sungkan dengan MUI, dengan Nahdlatul Ulama khususnya di Cibarusah.
Apa urusan tanya? Apalagi NU Talfiziah masih muda, pada muda-muda. Jangankan minta bantuan beras, uang pun dikasih, jangan lupa. Amin. Insya Allah. Karena Nahdlatul Ulama wajah-wajah orang kaya semua. Tahu kaya apa dah? Iya kan? Sampai baju seragam MUI Cibarusah aja kecamatan kalah sama baju Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Saya juga MUI, ya MUI juga begitu. Ya, cuman kalau waris jabatan amplopnya berdua, ini masalahnya. Cuma ada yang musik, dua lagi segala-galanya, ya janganlah berusaha. Mohon maaf. Nah, yuk kita jaga. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna kalau kita tidak mampu untuk merealisasikan hablum minallah wa hablum minannas. Penting jemaah yang mulia. Tak sedikit orang mengedepankan hablum minallah, widanya kayak nakocan. Tasbihnya enggak tanggung-tanggung, tasbihnya hancur. Langsung udah sebagai puluh. Sebagai korola. Yang keluar kan apa bisa? Buatnya macam itu. Ya Allah, wah, mohon maaf, jidatnya ireng, dengkulnya reklok, kecapean sujud, kecapean rukuk, tapi hablum minannasnya enggak ada. Senang-senangnya tuh nyalahin orang lain, merasa dirinya paling suci. Ada yang begitu? Gak boleh. Hati-hati, jangan merasa so suci. Orang yang model begitu berarti di situ ada tertanam jumawa, garis dek takabur. Mohon maaf ya takabur, hipokrit, tulak cangkeng, lain cangkeng, ngaboheng tulak cangkeng. Asa aing pang surga nah. Pamikiran teh surga teh boga badena. Jamaah yang mohon maaf. Layak khulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Rasul bersabda, gak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada jiwa takabur, meremehkan orang lain. Saking dia paling ahli ibadah mahbubnya, ada orang lewat pas adzan subuh atau adzan misalnya zuhur di masjid Muhammad ini, cuma lupa lewat Tuhan, kamu kali enggak belok ke masjid. Woi, ahli neraka mau kemana? Astagfirullahaladzim. Minumnya ahli neraka. Tidak boleh. Surga bukan ada di orang yang ahli ibadah tok. Surga bukan milik kiai, Pak. Surga bukan punya kiai, bukan punya ulama, bukan punya wali, bukan. Pokoknya surga dijatah oleh Allah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Setuju? Makanya sholat itulah muhul ibadah. Orang enggak ibadah haji, orang enggak zakat, tidak langsung dicap sebagai orang kafir. Tapi masalah sholat, bagaimana? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat paman tarokah faqad kafar. Memorandum of understanding alias apa itu? Agreement. Waduh, ini ngomongnya ya. Maklum, ngaji nakutin dari sebuah handap jadi kapi ngomongnya. Asal dengan orang mana pun. Maaf ya kan. Terus terjemahkan. Ngomong Islam yang gak boleh ngomong Islam, ngomong sholat lah. Masa enggak? Itu katanya. Oleh karena itu kenapa sholat dijadikan sebagai sentralnya ibadah? Dari seluruh ibadah yang paling utama sholat yang wajib. Dari sekian amalan sunat yang paling afdal adalah sholat sunat. Nah, kenapa? Di situ tercermin dari sholat ada rukun sholat. Dalam kitab Safinah sudah jelaskan 19. Dari mulai takbir sampai berujung puluh salam
Itu 19 rukun sholat. Yang 19 dibagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fikri. Rukun qalbi bahasa hati, mencerminkan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat, awas hatinya jaga. Setuju? Jaga, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun sebagai wujud implementasinya. Hati jaga, Pak. Hati. Dengki kata tangga beli mobil baru umriah, baru sebulan beli baru, mau ke itu rumahnya yang tadinya GTN bangunan tidak normal, langsung direnovasi, dibikin 3 lantai. Ini orang yang dengki langsung masuk IGD. Masya Allah. Datang oknum pihak ketiga bisik-bisik, tadi sakit dibisikin. Oh, tetangga lu kemarin yang beli mobil udah renovasi rumah, itu rumah tetangga yang 30 diborong semuanya. Langsung BKM, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang senang dia malah yang susah. Alhamdulillah, amin. Jagalah hati, Pak. Insya Allah MUI NU semua ikhlas semua, amin. 2, rukun qauli, kata-kata. Baca Fatihahnya juga bagaimana biar fasih. Ini menjadi implementasi, menjadi representasi dalam bahasa qauliyahnya, bahwa ucapan itu harus kita jaga. Maka ada peribahasa, mulutmu harimau, jarimu harimaumu. Makanya sekarang aparat bikin tim cyber yang ngomong macam-macam, apalagi yang mengusik, mengganggu eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ditewah. Setuju Pak? Senyum aja kalau bicara dari sama kita mau Indonesia. Mau apa? Hati-hati ngomong. Ya, dasar lidah tak berpulang. MUI bubarkan. Mana Jerman yang begitu? Itu ngomong kita deh. Nggak bisa begitu, Pak. Mohon maaf. Yuk kita rawat bersama. Watawasau bil haqqi watawasau. Tenang. Nggak perlu repot-repot. Kalau kita mau hal-hal yang mungkin kurang senang, ya coba arahkan kepada pihak yang punya otoritasnya. Demikian rukun fikri, perbuatan, Pak. Perbuatan juga mencerminkan, Pak. Wong Islam itu perbuatan baik. Bagaimana tangannya digerakkan, bagaimana kaki dilangkahkan, bagaimana mata memandang, semua dijaga. Maka dengan demikian, tolok ukur sholat akan menjamin kebaikan dari sholat, menjamin pula kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akumulasinya adalah kebaikan dunia dan Bapak Ibu yang mulia, Dr. Bambang Manis Ulama NU, putih hijau, warna yang paling diidolakan oleh Nabi Yuna Muhammadun SAW. Saya pakai putih MUI, tapi celana dalam saya hijau. Kan gitu ya. Kolaborasi putih dan hijau mencerminkan kesucian dan keberanian dan keademan. Itu royo-royo. Bapak Ibu bayangkan kalau pohon rambutan daunnya kuning, berarti itu pohon rambutan juri. Ya, sama halnya juga pohon pisang, betapa dibayangkan dari akar sampai daun digabung warna putih, berarti eta tangkal pocong. Yang pasti kita tidak melihat warna apapun, karena ada warna coklat, ada warna burik, ada warna merah, semua adalah nama warna. Kebinekaan harus kita rawat. Bineka Tunggal Ika. Tadi Bapak Kicap yang firman Allah, wa tasimu bihablillahi jami'an wala. Yuk berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Islam, jangan kita bercerai-berai. Demikian waktu kurang bersahabat. Pertemuan pengajian dari awal sampai akhir lewat 2 jam, pasti suasananya sudah tidak kondusif lagi. Ibu-ibu juga udah geser lagi. Semakin malam cari posisi yang paling ujung tiangnya.
supaya kemudian pulang tidak kelihatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Kapan-kapan pekan akan datang kita bisa berjumpa kembali. Panjang umur, sehat, berkah rezeki, anak kita soleh dan solihah, rumah kita sakinah, mawaddah dan rahmah, dan COVID-19 segera usai tuntas agar kita dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.